Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ma'syaral muslimin, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib serta kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian dan taklim kita. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang telah kita bahas sebagiannya pada bulan Ramadan terakhir kemarin. Dan insyaallah untuk kesempatan ini kita masuk pada pembatal yang kedua, yang disebutkan di sini muallif, yaitu man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhumus syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kufrun ijma'an. Ya. Pada pembatal keislaman pertama sudah kita bahas bahwasanya yang bisa membatalkan keislaman seorang adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah taala. Di mana dosa syirik ini merupakan dosa terbesar dan bahkan menjadi pembatal keislaman. Dan pada pembatal keislaman yang kedua yang disebutkan di sini masih bagian daripada syirik, tapi lebih khusus sifatnya, yaitu orang yang menjadikan antara dia dengan Allah Ta'ala adanya perantara, adanya pihak-pihak yang dianggap bisa menjadi perantara. Namun ternyata perantara ini didoai, seorang hamba berdoa kepadanya, termasuk juga minta syafaat, minta pembelaannya, wa yatawakkalu 'alaihim, dan bertawakal juga kepadanya. Ketika ada perantara antara hamba dengan Allah yang dia dijadikan sebagai pihak yang didoai, yang dimintai dari selain Allah, ataupun dimintai syafaatnya, pembelaannya, dan juga bertawakal padanya, maka ini sama dengan syirik. Dan ini juga menjadi pembatal keislaman. Perbedaannya dengan yang pertama, kalau yang pertama itu lebih umum, semua jenis syirik. Kalau ini lebih khusus, menjadikan perantara antara dia dengan Allah Ta'ala. Namun perantara tersebut dimintai, didoai, ditawakali. Dan nanti akan dibahas juga bagaimana kalau menjadikan perantara yang tidak dimintai, hanya semata-mata karena kemuliaan perantara tersebut. Nabi umpamanya, kita jadikan perantara antara kita dengan Allah. Kita kan orang yang banyak berbuat dosa, malu, kurang pede kita lah kalau langsung minta kepada Allah. Tahu dirilah kita, atau yang lain-lainnya yang menjadi syubhat-syubhat atau pemikiran sebagian orang yang dianggapnya perlu untuk kita dengan Allah itu ada pihak
ketiga atau perantara. Minimal nanti bid'ah jatuhnya ya. Dan bid'ah tadi akan sangat besar untuk mengarah pada syirik. Itu minimalnya. Dan ada pula yang menyatakan tidak perlu perantara dalam segala hal. Termasuk di dalam masalah syariat agama ini. Antara kita dengan Allah nggak butuh nabi, nggak butuh rasul, nggak butuh perantara. Ini juga ekstrim ya. Yang menjadikan akhirnya seorang tidak butuh untuk kembali kepada Rasulullah. Ya, kembali kepada syariat beliau. Karena dianggapnya tidak butuh perantara antara kita dengan Allah. Hal-hal seperti ini harus kita pahami ya. Harus kita memahami dan mengetahuinya. Karena di dalam ya perantara tadi atau pembahasan masalah perantara itu ada hal-hal yang sifatnya kekafiran, ada juga sesuatu yang sifatnya bid'ah, bahkan ada sesuatu yang sifatnya wajib untuk kita imani. Termasuk ini, ya, menjadikan perantara antara kita dengan Allah untuk adanya syariat ini nyampe ke kita. Untuk Islam ini nyampe kepada umat manusia. Ini butuh perantara tentunya. Ya. Siapa perantaranya? Yaitu malaikat Jibril, ya, alaihi salatu wassalam. Dari kalangan para malaikat yang diutus Jibril. Dari kalangan manusia siapa perantaranya? Yaitu para nabi dan para rasul. Yang mereka Allah jadikan perantara antara Allah dengan manusia semuanya untuk menyampaikan dan mengajarkan ya syariatnya. Dan apabila untuk perantara yang pertama ini diingkari, ya, karena sebagian orang menyatakan haddatsani qalbi an rabbi, ya, telah menyampaikan kepadaku hatiku betikan, ya, jiwaku yang itu datang dari Robku katanya. Ini orang sufi. Biasa mereka menyatakan bahwasanya dapat bisikan, dapat ilham. Dan tidak butuh untuk kita merujuk pada Rasul. Tidak butuh ada perantara antara kita dengan Allah dalam hal ini. Ini kata para ulama kekufuran. Ya. Ketika seorang merasa tidak butuh adanya perantara antara dia dengan Allah dalam hal wahyu, ya, dalam hal syariat agama ini kekafiran hukumnya. Bukan ya hanya sebatas kita harus percaya, tapi harus iman. Ada perantara yang Allah jadikan sebagai nabi dan rasulnya yang menyampaikan dan mengajarkan wahyu yang Allah turunkan padanya. Ini diantara penyimpangan yang menafikan perantara secara totalitas bahkan masalah syariat. Ya. Dan ini sekali lagi termasuk kekufuran. Ya. Sebagaimana sebagian orang sufi yang mereka menyatakan haddatsani qalbi an rabbi katanya. Ya. Hatiku, jiwaku telah membisikkan, ya, telah menyampaikan padaku yang itu datangnya dari Robku katanya. Ya. Dapat ilmu ladunikah, dapat ilhamkah, ya, dapat bisikankah, inspirasi atau yang lainnya. Yang ia merasa cukup dengan itu dan tidak butuh untuk kepada sunnah, ya, kepada bimbingan dan petunjuk Rasul. Baik masalah akidah, masalah ibadah, ya, ataupun masalah hukum-hukum agama ini secara umum, ya. Jadi untuk jenis yang pertama yang menafikan perantara antara manusia dengan Allah, ya, dalam hal syariatnya untuk menyampaikan wahyu,
ya dan agamanya Allah, maka ini kekafiran. Harus kita yakin, ya, ada perantara, ada mediator yang harus kita imani dan kita yakini, yang menjadi mediator antara Allah dengan umatnya, dengan manusia ini. Ya. Siapa mereka? Yaitu malaikat Jibril dari kalangan malaikat dan Nabi dan Rasul dari kalangan manusia. Karena sebagian mengingkari itu. Kemudian yang menjadi pembahasan kita tentang pembatal keislaman yang kita bahas pada poin kedua ini. Yaitu apa? Menjadikan antara dia dengan Allah, menjadikan antara seseorang dengan Allah ada perantara, ada mediator, ya, di mana mediator atau perantara ini dipersembahkan padanya sebagian dari jenis ibadah, ya, dimintai, didoai, ya, atau diyakini akan memberikan syafaat, memberikan pembelaan. Dan ini termasuk, ya, yang tadi disebutkan membatalkan keislaman seseorang. Inilah yang merupakan kesyirikan, ya, dan kekufuran. Karena itu akan bisa membatalkan keislaman seseorang, ya. Karena siapapun dari makhluk, semulia apapun dari selain Allah, ya, dari makhluk itu tidak berhak untuk kita berdoa atau kita meminta padanya, ya. Allah berfirman di dalam surat Ghafir, ya, surat Mukmin ayat 60, Ud'uni astajib lakum. Ya, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Di dalam ayat lain Allah juga menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi tentang, ya, tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, jawablah aku itu dekat. Ya. Allah itu maha dekat dengan ilmunya, dengan pendengarannya, dengan, ya, kekuasaannya, sehingga Allah mengabulkan siapa dari hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Ya. Jadi sekian banyak ayat memerintahkan kita untuk langsung berdoa kepada Allah. Ya, tidak butuh perantara untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Tidak butuh adanya kurir, ya, pembantu, asisten, ataupun yang semisalnya yang dianggap, ya, oleh sebagian manusia, sebagian orang, ya, dalam masalah ini. Dan pengingkaran Allah untuk mereka-mereka yang menjadikan perantara tadi, Allah juga nyatakan di dalam surat Yunus, ya, surat yang ke-10 ayat 18. Kata Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya. Allah menyatakan sebagai bentuk pengingkaran bagi mereka-mereka yang menjadikan perantara, ya, antara hamba dengan Allah. Kata Allah, wa ya'buduna min dunillah. Ya, mereka beribadah kepada Allah dengan meminta atau berdoa, bertawakal, ya, atau yang lainnya dari jenis-jenis ibadah yang seharusnya untuk Allah saja. Mereka beribadah
kepada selain Allah ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak akan memberikan madarat pada mereka sedikit pun. Wala yanfa'uhum, dan tidak akan pula memberikan manfaat. Ya, tidak bisa menolak madarat, tidak bisa mendatangkan manfaat. Wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah, dan mereka berdalih, mereka alasan menyatakan apa? Mereka ini yang kami doai, yang kami minta itu pembela-pembela kami. Orang-orang yang akan mensyafati kami, kata mereka. Ya, di sisi Allah Ta'ala. Kita ini orang yang banyak dosa. Kita orang yang lemah. Kita orang yang butuh ya untuk dibela. Makanya para wali-wali yang ada di kuburan ini kita jadikan pembela kita. Kita jadikan mediator kita dengan Allah. Ini diantara dalih yang mereka nyatakan yang Allah sebutkan ya, di ayat ini. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini, wali-wali ini, syekh-syekh ini, sunan ini dan sebagainya adalah pembela-pembela kami di hadapan Allah. Ya. Apa kata Allah selanjutnya di ayat tadi? Kata Allah, "Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh." Katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atunabbi'unallah, apakah kalian akan memberitahukan pada Allah ma la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Ya. Bima la ya'lam, dengan sesuatu yang tidak mengetahui, tidak ada ilmunya tentang kesimpulan kalian tadi tersebut, ya. Termasuk wali-wali ataupun syekh-syekh, sunan-sunan yang telah meninggal tadi. Ya. Apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah dengan sesuatu yang tidak mengetahui apa-apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi? Pengetahuannya para wali tadi, ilmunya para syekh-syekh, ya, guru-guru ataupun ya sunan dan sebagainya yang mereka kultuskan, yang mereka elu-elukan, itu tidak mengetahui sedikit pun, ya, yang di langit dan yang di bumi. Sudah meninggal, urusannya sibuk dengan masing-masing, dengan dirinya. Jangankan mereka para wali, Nabi saja setelah meninggal beliau nggak tahu urusan manusia yang hidup, ya, tidak tahu kejadian-kejadian yang di alam semesta ini. Apalagi untuk bisa memberikan pembelaan, apalagi memberikan bantuan, apalagi mengabulkan doa dan sebagainya. Makanya Allah nyatakan pengingkarannya di sini, memerintahkan pada nabinya, kepada rasulnya, "Qul," katakan wahai Nabi, atunabbi'unallah, apa kalian itu mau memberitahukan pada Allah dengan sesuatu yang tidak diketahui, ya, tidak mengetahui apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tidak ada ilmunya, apa yang mau diberitahukan, ya. Apa yang mau disampaikan? Tidak ada ilmunya sama sekali. Allah kok mau diberitahu? Nah, ya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Allah tegaskan di sini, dari apa yang mereka persekutukan. Karena menjadikan perantara-perantara tadi itu sebagai bentuk kesyirikan, ya. Sebagai bentuk kesyirikan yang membatalkan keislaman, yang membatalkan keimanan, ya, seseorang, yang mereka semua lemah, mereka semua tidak memiliki kekuatan ataupun kekuasaan, bahkan ilmu pun mereka tidak memiliki tentang apa yang di langit maupun yang di bumi ini. Ya, jadi kata Syekh Fauzan di sini, hadza huwa halu abadil amwat wal adrihadil an. Inilah keadaan para penyembah mayit-mayit, ya, penyembah
orang-orang yang sudah meninggal, wal adrihah, dan juga penyembah berhala-berhala yang ada sekarang ini. Yattakhidunal awliya wassalihin wasaita indallah. Mereka menjadikan wali-wali dan orang yang saleh yang sudah meninggal tadi sebagai perantara antara dia dengan Allah. Yadbahuna lahum inda kuburihim wa yandaruna lahum, di mana mereka manusia-manusia mengaku muslim, mereka yang mengaku sebagai mukmin, yang menjadikan perantara-perantara tadi menyembelih kepada wali-wali yang ada di kuburan yang mereka persembahkan sembelihannya tersebut. Mereka nazar kepada wali-wali atau orang soleh yang sudah meninggal tadi. Wa yastaghisuna bihim wa yad'unahum min dunillah, dan mereka istighosah, meminta dikeluarkan, dibebaskan dari berbagai kesulitan, dari kesusahan-kesusahan yang menimpa mereka, Apakah krisis bentuknya kah? Kesulitan-kesulitan lainnya, Krisis ekonomi, krisis keamanan, atau krisis stabilitas, tidak aman, banyak kekacauan dan sebagainya, sehingga meminta kepada wali-wali tersebut atau orang-orang soleh yang sudah meninggal yang di kuburan-kuburan mereka agungkan tadi. Wa yad'unahum, dan mereka berdoa pada wali-wali atau orang soleh tersebut. Nah, ini keberadaan mereka, Allah Ta'ala ingkari tersebut di dalam ayat tadi. Fa idza qila lahum hadza syirkun, ketika diingkari kepada mereka, apa yang kalian ini lakukan ini merupakan syirik kepada Allah, tidak boleh menjadikan perantara, menjadikan mediator antara kita dengan Allah enggak butuh itu. Bahkan Allah menegaskan ini syirik. Apa di antara jawaban mereka? Disebutkan di sini, di antara jawaban dan syubhat mereka yaitu qalu haula'i wasaitu bainana wa bainallah. Mereka itu hanyalah perantara, mediator antara kami dengan Allah, katanya. Nahnu la na'taqid annahum yakhluquna ma'allah wa yarzuquna ma'allah. Kami itu enggak pernah meyakini sama sekali kalau wali-wali ini, orang-orang soleh ini itu mereka juga mencipta dari selain Allah. Mereka ikut mencipta langit atau mencipta, kami enggak meyakini itu. Kami enggak meyakini kalau mereka itu memberikan rizki. Yang kami yakini itu Allah saja. Wa yudabbiruna ma'allah, dan kami juga tidak mempercayai dan tidak menyatakan mereka ikut mengatur alam semesta ini. Jadi dalam hal rububiyah mereka mengakui hanya Allah yang kuasa, Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur. Kami enggak meyakini itu pada selain Allah. Termasuk wali-wali, orang-orang soleh ini, kami enggak meyakini kalau mereka ikut ngurusi rezekinya manusia, ikut ngatur-ngatur alam ini. Kami enggak meyakininya. Innama ittakhadnahum wasaita bainana wa bainallah. Ini. Hanyalah saja, kata mereka, kami menjadikan wali-wali, orang-orang soleh, ataupun nabi, kuburan nabi ini atau yang lainnya, itu kami jadikan sebagai perantara antara kami dengan Allah. Wa yuballighuna Allah wa ijana. Mereka itulah yang akan menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah. Mereka itulah mediator yang akan memediasi antara kita dengan Allah. Kita ini siapa? Kita kan makhluk yang lemah, makhluk banyak dosa.
kita butuh pada perantara-perantara mereka tadi. Ya. Fayadbahuna lahum wa yu'addimunahum, sehingga mereka pun menyembelih untuk dalam rangka mengagungkan wali-wali atau orang-orang soleh tadi. Dan mereka nazar pada mereka bihujjah, dengan dalih, dengan alasan annahum wasaitu bainahum wa bainallah, bahwasanya wali-wali dan orang soleh tadi, termasuk mungkin para nabi, ya, diyakini oleh mereka seperti itu, hanyalah sebagai perantara antara kami dengan Allah, yang memediasi kami, yang menjadi perantara kami dengan Allah. Karena mereka orang yang mulia, orang yang utama, ya, makhluk pilihan, dan mereka bisa mengantarkan dan menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah, katanya. Ya. Maka kata Syekh Fauzan di sini, fahada huwa syirkul awwalin. Kama qala ta'ala. Inilah hakikatnya syiriknya orang-orang terdahulu. Seperti ini pula syiriknya dulu, ya, pada zaman diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syiriknya orang Quraisy. Sebagaimana disebutkan di sini oleh Allah Ta'ala, kisahnya di dalam surat Az-Zumar, ya, ayat yang ketiga. Surat Az-Zumar, surat yang ke-30 berapa? 37 kalau nggak salah. Setelah surat Yasin, ya, atau 39. Ayat yang ketiga, Allah berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Ya. Kata Allah di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, yang menceritakan, ya, tentang mereka, syiriknya orang-orang Quraisy dahulu, orang-orang awal dahulu adalah menjadikan perantara antara hamba dengan Allah, yaitu di dalam ayat ini Allah menjelaskan walladzina takhadu, dan orang-orang yang menjadikan min dunihi, dari selain Allah, auliya'a, sebagai wali-wali, sebagai orang-orang yang diyakini akan bisa menolong, bisa akan membantu. Ya, ini arti wali, yang bisa menjadi walinya. Mereka orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai wali-walinya, ya, orang-orang yang dimintai bantuannya, loyalitasnya, dan yang semisalnya. Kata mereka apa? Mana'buduhum, kami tidaklah mengibadahi mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka ini para wali tersebut, orang-orang soleh yang kami muliakan, yang kami agung-agungkan itu, bisa mendekatkan diri kami ilallah, kepada Allah, ya, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Mereka ini akan bisa mendekatkan kita dengan Allah. Bagaimanapun mendekatnya hamba, taqarrubnya hamba kepada Allah, kalau dia itu bukan wali, bukan nabi, akan sangat jauh dari Allah, katanya. Supaya bisa dekat, perlu bantuan para wali atau para nabi tadi. Sehingga yang mendekatkan kita kepada Allah mereka ini nantinya, katanya, ya. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Apa kata Allah? Innallaha yahkumu bainahum, sesungguhnya Allah lah yang akan menghukumi di antara mereka, fima hum fihi yakhtalifun, di dalam setiap apa yang mereka perselisihkan. Ya, ketika ini diingkari oleh Rasulullah Muhammad SAW, dinyatakan ini syirik dan sebagainya, mereka mengingkarinya. Dan Allah yang menghukumi, ya, perselisihan, yang menganggap itu baik, itu tidak baik,
atau yang sebagai itu hukum Allah yang menentukannya. Apa hukum Allah? Selanjutnya Allah nyatakan innallaha la yahdi. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan petunjuk man huwa kadibun kafar, kata Allah, ya, kepada orang yang dia dusta, kafar lagi kufur kepada Allah, menganggap wali-wali tadi, orang-orang soleh, termasuk Nabi yang diyakini bisa mendekatkan diri kepada Allah, ini kedustaan, kata Allah. Allah ingkari. Allah nyatakan orang yang menyatakan seperti ini dusta, ya, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk padanya. Kafar, dan Allah sifati apa? Di dalam penutup ayat ini dengan sifat kekafiran. Dan dia itu kufur kepada Allah Ta'ala. Allah tidak butuh perantara. Allah itu maha mendengar. Allah itu maha melihat. Allah maha mengabulkan doa. Ya, taqarrub apapun yang dilakukan hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dan nanti juga akan disebutkan ayat-ayat yang menjadi syubhat mereka atau dalih mereka, dianggapnya bahwasanya ayat tadi menyuruh untuk menjadikan kita cari wasilah, ya, cari perantara. Padahal tidak sebagaimana yang mereka maksudkan, ya, ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan nanti ini. Jadi ketika seorang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah yang dianggapnya bisa mendekatkan diri, dianggapnya bisa menyampaikan hajat-hajatnya, diyakini bisa, ya, akan bisa menjadikan dikabulkannya doa-doanya karena disampaikan oleh para perantara tadi. Allah nyatakan apa? Orang yang menyatakan demikian kadib, ya, orang yang dusta, kafar, ya, dan dia orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Ini diantara apa yang, ya, disebutkan oleh muallif berkaitan dengan pembahasan kita, pembatal keislaman, menjadikan seorang menjadi perantara, ya, menjadikan pihak-pihak yang dijadikan perantara antara seseorang dengan Allah Ta'ala. Karena meyakini pada orang tadi bisa menyampaikan hajat, meyakini, ya, pada perantara tadi bisa mendekatkan diri kepada Allah atau mendekatkan mereka kepada Allah, ini merupakan kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Dan disebutkan oleh Syekh Fauzan di sini sebagian syubhat yang lain lagi, ya. Yang ini tidak nyampe pada tingkatan syirik, tapi ini merupakan bid'ah yang menyesatkan. Wa ammal ladzi yattakhidul wasa'ita wa ya'taqidu annaha sababun wa la yad'uha wa la yadbahu wa la yandaru laha wa ya'taqidu annal ibadata lillahi wa la yu'badu illallah lakin yattakhidul wasa'ita ala annaha asbab tuqarribuhu ilallah bizamihi wa yas'alullaha bijahihim wa haqqihim. Adapun seseorang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah dan hanya meyakini itu sebagai sebab saja. Jadi diyakini perantara antara dia dengan Allah hanya menjadi sebab, yang dia tidak berdoa, tidak meminta pada perantara tersebut. Wala yadbah, tidak menyembelih. Wala yandar, tidak nazar. Wa ya'taqid, dan dia meyakini bahwa ibadah memang hanya untuk Allah. Ya, dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Namun katanya kita jadikan mereka sebagai perantara yang, ya, mereka orang-orang mulia, orang-orang yang punya kedudukan, yang dianggapnya oleh mereka bisa untuk, ya, menjadi sebab mereka bisa mendekat kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka mendekat kepada Allah melalui kemuliaan, ya, melalui kesolehan
dan kedudukan dari orang-orang yang mereka jadikan perantara tadi. Apakah wali, apakah nabi, atau yang lainnya. Bagaimana hukum yang seperti ini? Tidak ada ibadah sedikit pun pada mereka. Tidak doa, tidak minta ya keberkahan, tidak minta untuk disampaikan hajatnya kepada Allah, tidak. Ya. Dan mereka yakin mereka sudah meninggal. Tapi mereka punya kedudukan di sisi Allah sebagai orang soleh. Mereka seorang nabi katanya. Ya. Dan kami berharap dengan sebab itu untuk bisa menjadikan kami semakin dekat kepada Allah. Yang seperti ini ya kata Syekh Fauzan di sini, fa'amalu hadza bid'atun wa wasilatun ila syirik. Meskipun dia tidak beribadah ya, tidak mendoa, tidak meminta hajat ataupun yang lainnya pada mereka perantara-perantara tadi, tapi ini merupakan bid'ah ya. Wa wasilatun ila syirik, dan ini akan sangat ya bisa mengantar kepada syirik. Karena kesyirikan yang terjadi pertama di umat manusia dulu, kisahnya kan siapa? Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Nuh itu beliau diutus oleh Allah sebagai rasul pertama. Ya, sebagai nabi dan rasul pertama. Artinya nabi yang merangkap rasul. Ya. Kalau nabi pertama Adam jelas. Anta awalu rasulin ba'asahullah. Ya, di dalam hadis syafaat disebutkan ketika manusia nanti dikumpulkan di mahsyar, semua manusia itu dalam keadaan genting, dahsyat, matahari di atas 1 mil. Ya, dalam keadaan mereka kehausan, kepanasan dan sebagainya, mereka mencari ya untuk adanya pihak yang mintakan syafaat pada Allah. Datang pada Nabi Nuh ya. Ya Nuh, anta awwalu rasulin ba'asan. Wahai Nuh, engkau rasul pertama yang diutus oleh Allah. Jadi nyatakan Nuh sebagai rasul pertama karena memang beliau rasul pertama. Umatnya Nabi Nuh ya, Wad dan Suwa, Yaghus dan sebagainya, Ya'uq wa Nasra, 5 orang soleh ini, itu awalnya sebelum dijadikan sebagai pihak yang didoai, disembah dari selain Allah, hanya apa? Dikenang kesolehannya, dipancangkan gambarnya, dibikin ya gambarnya di tempat-tempat ibadah mereka, sumpah untuk mengenang semangat ibadah mereka. Dan itu belum syirik, ya. Tapi setelah ganti generasi nanti akhirnya berubahlah menjadi syirik. Makanya diantara sebab kenapa gambar makhluk hidup tidak boleh, itu karena pertama terjadi pada Nabi Nuh, itu akan bisa mengarah kepada syirik. Ya. Sehingga makhluk hidup yang bernyawa itu tidak boleh dipancang. Seperti ini pula, ya, ketika seorang meyakini adanya perantara yang kemuliaan mereka, keagungan mereka, kesolehan mereka, ya, kita enggak doa, tidak minta pada mereka. Kita enggak ya memohon, tawakal, minta hajat dan sebagainya pada mereka. Semata-mata mereka kita jadikan perantara ya karena kemuliaan dan keagungan mereka di sisi Allah. Mereka nabi, ya. Mereka rasul, mereka wali dan sebagainya. Awalnya mungkin demikian dan ya, awalnya mungkin belum syirik, tapi itu akan mengantar pada syirik, ya, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh tersebut. Dan ini yang disebutkan di sini Syekh Fauzan, ya. Hal seperti itu merupakan bid'ah dan wasilah yang akan mengantar pada syirik. Di annallaha lam ya'murna bittikhadil wasa'ita fid du'a wa talabis syafa'. Karena Allah enggak pernah sama sekali memerintahkan pada kita, memerintahkan pada nabinya ya untuk mencari perantara di dalam doa atau di dalam meminta syafaat. Tidak ada. Walaysa hadza sababan, dan Allah tidak pernah juga menjadikan ini menjadi sebab ya li ijabati doa
untuk bisa menjadikan dikabulkannya doa. Ya, kita jadikan sebagai sebab dengan kemuliaan mereka. Makanya di antara doa yang termasuk bid'ah, ya, kata para ulama apa? Doa dengan tawasul bijahin Nabi, ya. Tawasul dengan kemuliaannya Nabi. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu, aku meminta supaya begini dan begini. Ya Allah, dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kami meminta begini dan begini. Doa yang di sana tawasul dengan jah, dengan kemuliaan Nabi-nya kah, atau kemuliaan ulama kah, atau imam atau wali kah, semua itu merupakan bid'ah, ya. Tidak pernah diajarkan dan dituntunkan oleh Rasul, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Makanya termasuk di sini kata Syekh, menjadikan mereka menjadi sebab, ya, yang sama sekali Allah tidak pernah memerintahkannya, dan tidak pula Allah menjadikan itu menjadi sebab untuk dikabulkannya doa, ya. Meskipun mereka seorang soleh atau seorang nabi bahkan, maka ini termasuk dari bid'ah. Dan kata saya, qaulun 'alallahi bila ilm, dan termasuk apa? Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, sok tahu kepada Allah istilahnya. Dan ingat, sok tahu kepada Allah itu termasuk dosa besar. Berbicara, ya, dalam agama ini tanpa ilmu, ya, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, ini termasuk daripada sebesar-besar dosa, ya. Yang mungkin bisa jadi belum sampai tingkatan syirik, ya, tapi ini bid'ah yang akan mengantar kepada syirik, ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas sih, Bapak-bapak Ibu-ibu, pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih beberapa pembahasan untuk menjelaskan, ya, masalah perantara tadi antara seorang dengan Allah Ta'ala, ya, yang itu sekali lagi bisa menjadi syirik atau suatu yang bisa menjadi kufur, tergantung perantara dalam masalah apa, ya, sebagaimana sudah dijelaskan pada penjelasan-penjelasan ya. Karena waktu yang terbatas, ya, dan masuk Isya, kita cukupkan. Dan sekali lagi, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat dan berikan, ya, hidayahnya pada kita semua dengan pembahasan apa yang telah kita sampaikan tadi. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.